Manusia diciptakan secara berbeda-beda, baik wajah, sikap, hingga suku, ras, dan agama sekalipun. Dengan hadirnya perbedaan itu, seharusnya tidak menjadikan satu orang dengan orang lainnya bermusuhan, terlebih dalam urusan agama. Bahkan Nabi Muhammad pun memiliki perjanjian dengan umat Nasrani yang notabene berbeda keyakinan dengan umat Muslim, sebagai bentuk saling menghargai perbedaan yang ada. Di sini kita akan bahas dua saja, perjanjian dan jaminan kepada umat Nasrani dari Nabi Muhammad, yang saat itu telah menguasai sebagian besar wilayah. Masa expired perjanjian ini hingga hari kiamat, berarti saat ini masih berlaku. Ahdi Name of Muhammad ini adalah satu dari banyak surat jaminan yang dikeluarkan pada abad 7 Masehi kepada biara-biara keagamaan dengan cap tangan Nabi Muhammad. Naskah yang asli dokumen ini sudah tidak ada, tetapi beberapa salinan masih ada di biara Santa Catarina. Di antaranya ada yang disaksikan oleh para hakim Islam untuk menguatkan keautentikan sejarahnya. Penjelasan tradisional mengenai hilangnya naskah asli adalah pada waktu Kekaisaran Ottoman menyerang Mesir pada tahun 1517 atas perintah Sultan Selim I. Naskah asli diambil dari biara tersebut oleh tentara Ottoman dan dibawa ke Istana Selim di Istanbul. Tak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita simak dulu isi dari surat itu. Ini adalah pesan dari Muhammad bin Abdullah, sebagai suatu perjanjian bagi mereka yang menganut kekristenan, jauh dan dekat, kami beserta mereka. Sesungguhnya, aku, para hamba, para pembantu, dan para pengikutku membela mereka, karena orang Kristen adalah wargaku. Dan demi Allah, aku menahan diri untuk melakukan apapun yang menentang mereka. Tidak ada paksaan boleh dilakukan untuk mereka, juga tidak boleh hakim-hakim mereka disingkirkan dari pekerjaannya, maupun para biarawan mereka dari biara-biaranya. Tidak ada orang yang boleh menghancurkan rumah agama mereka, atau merusaknya, atau mengambil sesuatu pun daripadanya ke dalam rumah-rumah orang Muslim. Bila mana ada orang yang melakukan hal ini, ia menyalahi perjanjian Allah, dan tidak mematuhi nabinya. Sesungguhnya, mereka adalah sekutuku, dan memiliki perjanjian erat dariku, melawan semua yang mereka benci. Tidak ada orang yang boleh memaksa mereka untuk pergi, atau mengharuskan mereka untuk berperang. Orang-orang Muslim harus berperang untuk mereka. Jika seorang wanita Kristen menikah dengan seorang Muslim, tidak boleh dilakukan tanpa seizin wanita itu. Wanita itu tidak boleh dihalangi untuk mengunjungi gerejanya untuk berdoa. Gereja-gereja mereka harus dihormati. Mereka tidak boleh dihalangi untuk memperbaikinya, atau kekudusan perjanjian-perjanjian mereka. Tidak ada bangsa yang boleh melanggar perjanjian ini, sampai akhir zaman. Dokumen ini menyatakan, bahwa Nabi Muhammad secara pribadi melalui perjanjian ini, memberikan hak-hak dan kemudahan bagi semua orang Kristen baik yang jauh maupun dekat. Ahdi Name of Muhammad, memuat poin-poin mengenai perlindungan orang-orang Kristen yang hidup dalam kekuasaan Islam, sebagaimana para peziarah dalam perjalanan ke biara-biara, kebebasan beragama, serta pernikahan. Kemudian, ada juga surat Nabi Muhammad bagi orang-orang Kristen di Najran, satu wilayah Saudi Arabia yang berbatasan dengan Yaman. Isi surat perjanjian ini diriwayatkan antara lain oleh Abu Daud, dan dikutip dengan berbagai riwayat oleh Abi Yusuf dalam bukunya Al-Haraj, Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan lain-lain. Kendati janji ini disampaikan kepada kaum Nasrani Najran, tapi ia tidak terbatas buat mereka, namun buat semua kaum Nasrani di seluruh persada bumi dan sepanjang masa. Naskah janji Nabi itu sebagai berikut. Najran dan kelompoknya serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia, berada dalam perlindungan Allah dan pembelaan Muhammad Rasulullah, menyangkut harta benda, jiwa, dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini, maupun yang gaib. Termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Saya berjanji melindungi pihak mereka, dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rahib dan pendeta-pendeta mereka, demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka, dan cara hidup mereka dimanapun mereka berada, sebagaimana pembelaan saya kepada diri dan keluarga dekat saya, serta orang-orang Islam yang seagama dengan saya. Karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah, bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslim, dan kewajiban serupa dengan kewajiban mereka. Kaum muslim pun berkewajiban seperti kewajiban mereka, berdasar kewajiban memberi perlindungan dan pembelaan kehormatan, sehingga kaum muslim berkewajiban melindungi mereka dari segala macam keburukan, dan dengan demikian mereka menjadi sekutu dengan kaum muslim, menyangkut hak dan kewajiban.
Tidak boleh, uskup dari keuskupan mereka diubah, tidak juga kekuasaan mereka, atau apa yang selama ini mereka miliki. Tidak boleh juga, dituntut seseorang atas kesalahan orang lain, sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke bangunan masjid, atau perumahan kaum muslim. Tidak boleh juga, mereka dibebani kedoliman menyangkut pernikahan, yang mereka tidak setujui. Keluarga wanita masyarakat Nasrani, tidak boleh dipaksa mengawinkan anak perempuannya kepada pria kaum muslim. Mereka tidak boleh disentuh oleh kemudorotan, kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengawinkan. Karena, perkawinan tidak boleh terjadi, kecuali dengan kerelaan hati. Apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang muslim, maka sang suami harus menerima baik keinginan istrinya untuk menetap dalam agamanya, dan mengikuti pemimpin agamanya, serta melaksanakan tuntunan kepercayaannya. Tidak boleh, hal ini dilanggar. Siapa yang melanggar dan memaksa istrinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan agamanya, maka ia telah melanggar perjanjian yang dikukuhkan Allah, dan mendurhakai janji Rasul-Nya. Dan ia tercatat di sisi Allah sebagai salah seorang pembohong. Untuk para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka, atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslim, maka hendaklah mereka dibantu. Dan bantuan itu bukan merupakan utang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan buat mereka, demi kemaslahatan agama mereka, serta pemenuhan janji Rasul kepada mereka, dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh, seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Janganlah mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih pendapat denganmu, kecuali dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang yang melampaui batas, dan katakan, kami percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada kami, juga dengan apa yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhan kamu, adalah satu. Dan kami hanya tunduk kepadanya semata. Mereka hendaknya diberi perlindungan berdasar kasih sayang, dan dicegah segala yang buruk, yang dapat menimpa mereka kapan dan dimanapun. Kisahnya, kelompok Nasrani dari Najran, datang ke Madinah atas undangan dari Nabi untuk mengadakan perjanjian ini. Umat Nasrani Najran mengirim 14 orang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Nabi Muhammad. Rombongan umat Kristen Najran itu dipimpin 3 orang, Al-Aqib sebagai pemimpin rombongan, As-Said sebagai pengatur perjalanan, dan Abul Harith sebagai penanggung jawab urusan keagamaan. Saat tiba waktu beribadah bagi umat Nasrani, Nabi juga mempersilakan umat Nasrani menggunakan masjid untuk beribadah umat Nasrani. Hingga diskusi usai dan rombongan Najran pulang, mereka tidak menemukan titik tengah pembahasan mengenai akidah. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan, berbeda dalam sifat-sifatnya dengan apa yang diyakini umat Muslim. Namun, itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian ini. Nabi berpesan, bahwa perjanjian ini berlaku untuk rombongan dan semua umat Nasrani hingga akhir zaman. Nabi akan membela umat Nasrani, sebagaimana dia membela keluarga dekatnya. Termasuk bila umat Nasrani membutuhkan bantuan dari umat Muslim, seperti memperbaiki gereja sekalipun, umat Muslim harus membantunya, karena semua agama mengajarkan persaudaraan setiap manusia. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata, jika kau berkata kalau dia bukan saudara seagama, maka dia tetap saudaramu sekemanusiaan. Munculnya perjanjian ini, menjelaskan kepada seluruh umat baik Muslim maupun Nasrani, bahwa meskipun setiap orang memiliki perbedaan dalam keyakinan, namun sesungguhnya mereka tetap bersaudara. Mereka terikat dalam persaudaraan yang kuat, sehingga dianjurkan untuk saling membantu dan melindungi, bukan sebaliknya menjadikan mereka musuh. Hal inilah, yang seringkali dilupakan oleh orang-orang kekinian. Yang diingat hanyalah mitos, bahwa Nabi menyebarkan Islam dengan pedang, memaksakan agama Islam kepada orang lain, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk menganut agama, sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Dan perjanjian Nabi Muhammad ini, adalah bukti otentik, bagaimana Nabi menampilkan wajah Islam yang sangat memperhatikan keadilan untuk manusia seluruh muka bumi, berdasarkan Al-Quran.